Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tarisa Mufidah. Saya bersama 3 teman saya. Saya Nusha Fitri. Saya Dinda Pramudia. Dan saya Siti Ariza. Kali ini kami melakukan podcast di kantor BSI KCP Binjai Jamin Ginting dengan Bapak siapa? Bapak Helmi. Oke Pak, mari kita mulai podcast kita ya Pak. Saya ingin bertanya Pak, ada berapa akad yang digunakan dan masing-masing akad mempunyai kegunaan apa aja sih Pak? Kalau di Bank Syariah Indonesia sendiri ya, itu ada beberapa akad. Pertama itu ada akad murabahah, akad ini. Akad murabahah ini paling sering digunakan ketika kita melakukan namanya pembiayaan mikro, ya kalkul. Itu ada juga namanya akad masyarakat, ada akad ijarah, itu yang ada juga namanya akad wadiah, ya. Dan masing-masingnya akad ini mempunyai maksudnya. Dan kalau misalnya dari akad murabahah kita jauh tahu sendiri bahwasanya akad murabahah itu akan menjadi ada namanya juga akad masyarakat. Akad masyarakat ini lebih tepatnya ya sama kerjasama yang menghasilkan tentang bagi hasil juga, dan juga wadiah juga sama kayak hasil, dan juga semacam kayak ijarah itu ijarah sendiri. Kalau udah tahu nama ijarah apa maksudnya ijarah? Ijarah itu sewa. Karena ada lebih paham. Itu saja Pak. Selanjutnya Pak, ada nggak sih tantangan di BSI dalam menerapkan akad syariah? Jika ada, apa sih Pak tantangan terbesarnya? Ya, kebetulan saya juga kan saya ini yang mungkin mikro ya. Mikro itu adalah juga UMKM. Jadi tantangan yang terbesar itu ini kita sekaligus menerapkan sistem syariah yang namanya pernah menggunakan akad murabahah. Murabahah di sini itu ada 2 gitu kan. Jadi terkadang masyarakat di luar sana mungkin masih terbiasa dengan sistem konvensional. Nah, dengan adanya syariah ini kita sebenarnya membantu bahwasanya pembiayaan yang kita berikan itu tidak melenceng kemana-mana. Makanya kita ada namanya akad jual. Akad jual itu yang memang tujuan dari pembiayaan itu sendiri yang memang mengenai usaha itu sendiri. Tidak boleh usahanya kata diberikan dari kelompok itu kita berikan untuk membuka usaha rusnik atau cuci mobil atau sebagainya. Jadi memang berkaitan dengan daripada si usaha yang utama sendiri gitu. Namun masyarakat merasa kok agak susah ya, padahal kan pemahamannya aku pinjam yang penting kan aku bayar angsuran. Apa ya diurusin tujuannya untuk apa, dan memang diawasi tujuannya bertujuan untuk usaha itu sendiri. Kan itu bisa aja buka usaha selain itu, yang penting kan untuk mampu bayar. Nah, pemahaman itu yang kita edukasi, karena akad yang kami memberikan itu kan memang tujuannya untuk membangun usaha tersebut, sehingga ketika dia usahanya itu memang tujuan pembiayaannya itu sesuai dengan usahanya juga, kita harapkan usahanya itu meningkat. Ketika kalau misalkan dia melenceng, dia membuka usaha barunya, kalau usaha barunya itu akan meningkat, akan berjalan dengan baik. Kalau enggak gimana? Itu sedangkan yang rule-nya juga tetap dengan usaha dan itu kembali bisa aja dia mengambil usaha, apalagi dia melenceng gitu. Jadi sampai pembiayaan yang kita berikan malah membuat dia jadi usaha. Itu sih makanya kita berusaha mendengarkan itu bahwasanya tujuannya itu pembiayaannya itu harus sesuai dengan usaha utamanya. Selanjutnya nih Pak,
Bagaimana PS itu menanamkan nilai-nilai syariah ke pihak pegawai dan pelayanannya? Menanamkan nilai-nilai syariah, terutama gitu ya, karena kita bergaul syariah, pastinya pegawai-pegawainya itu tentu mengerti tentang apa itu syariah. Kita nggak usah untuk masuk lebih dalam. Syariah itu berarti kan ibarat kata syariah itu berarti menurut prinsip syariah yang memang yaitu menurut dari ajaran Islam. Itu ya, saya katakan syariah itu bukan agama. Syariah itu adalah sistem, ya, bukan agama. Jadi kalau misalnya aku saya tidak muslim, bisa saya nggak mengerti syariah, bisa saya punya pembiayaan syariah, bisa. Karena syariah itu bukan agama, syariah itu adalah sistem. Gitu. Jadi menerapkannya bagaimana, terutama bagi kita dijaga gitu kan. Insan BSI, pegawai BSI itu mereka harus pelayanan secara syariah, pelayanan yang baik, sopan, satu bahkan dalam untuk pengajian pembiayaan juga harus melakukan prinsip syariah, tidak boleh melanggar tentang adat syariah. Kita juga diawasi dengan syariah. Dengan cara apa? Mendisiplinkan tentang cara berpakaiannya, attitude-nya, komunikasinya, sesuai dengan orang akhlak ya. Baik Pak, pertanyaan selanjutnya, jika ada nasabah wan prestasi, bagaimana pihak BSI menanggapi dan hukum syariah? Oke, dalam misalkan ada nasabah case wan prestasi, nah pertama kita mengarut pada prinsip-prinsip syariah. Tidak bisa langsung kita menjudge, oh kenapa ditanya enggak. Kalau saya di pembiayaan itu kita awal itu biasanya kita tanyakan dulu, pasti dia menunggak ada sebab. Menunggak itu hanya akibat. Nah, sebabnya apa? Katakannya, oh penurunan usaha, oh ternyata dia tidak menjalankan keuangan tadi itu, dia investasi. Nah kita menawarkan di situ. Nah kita menawarkan baiknya bagaimana, kemampuan bayarnya bagaimana. Kalau dia menurun hanya mampu sekitar 50% saja, apa-apa, kita coba ajukan dengan cara restruktur. Itu penambahan yang awal itu sehingga kita kasih keringanan untuk dia bisa bangkit kembali lagi setelah itu. Kalau sudah kembali itu nggak sanggup bayar sama sekali sama sekali. Jadi tadi berikan, kalau memang misalnya ada bedanya, kita berikan dia mau jual jalannya sendiri, kita tujuankan. Berarti ada solusinya ya Pak, yang bukan Harus ditambah. kita dengan jalan bermusyawarah dan kesepakatan dua belah Pihak bank dan nasabah. ya, karena kita kan perbankan itu bukan lembaga sosial yang memberikan bantuan. Kita lembaga itu adalah tidak tahu bagaimana tujuannya itu adalah profit orientasinya itu adalah pertumbuhan, bukan lembaga sosial. Jadi kita tetap berbisnis di situ, perbankan sebagai mitra bisnis. Pedagang misalkan butuh bantuan untuk perbankan supaya usaha lebih bagus, nah si pedagang mengembalikan secara angsuran, pembayaran angsuran kepada bank, dan kan ada di situ bagi hasil itu yang telah ditetapkan di awal. Kalau misalnya nggak mau musyawarah, Nah, kalau memang dia tidak berusaha, berarti kan kita harus melakukan prosedurnya. Kita memberikan surat peringatan, 1, 2, 3, panggilan. Kalau memang tidak ada jalan lain, ya mau nggak mau kan Jaminannya itu jalannya kita. Tapi makanya kita tahap-tahapannya kasih model SP1, SP2, SP3 dan surat panggilan, kita tawarkan restruktur, tidak menguntungkan bagaimana. Tapi kan kita sudah memberikan solusi-solusi yang terbaik sebenarnya. Tapi kalau dia tidak baik, kita bagaimana? baik Pak. Pertanyaan terakhir nih,
Bagaimana melihat syariat Indonesia menjamin keadilan bagi semua pihak, baik pihak Islam maupun pihak lain? Oke, menjamin keadilan. Keadilan itu beda ya, adil dengan keadilan ya. Nah, jadi adil dan keadilan itu adalah hal yang berbeda. Tapi kita itu menjamin bahwasanya porsi yang memang kita berikan kepada nasabah-nasabah tadi itu sesuai. Makanya ada nasabah yang beranggapan aku mampunya segini, kayaknya 50 juta, kita maunya macam kita begitu bisa kita menganalisa secara adil, jangan sampai dan bilang bantuan yang kita berikan itu malah menjadi kesusahan bagi dia itu antara dan bagi hasilnya juga kita terapkan di awal pada pedagang ataupun pengusaha tadi yang mengeluarkan pembiayaan bagilah jadi bagi hasilnya segini loh setiap bulannya ada yang menjadi situ katanya itu apakah dia setuju kalau dia merasa tidak bisa nggak mampu ya udah kita nggak jadi katanya kita kan berusaha untuk di situ kalau dia rasa bisa kita batal kalau misalnya memang dia rasa cocok ya dia ambil gitu dan kita selalu memberikan solusi-solusi atas misalkan kita karena kita bermitra bukan semata-mata enggak kita bermitra aja enggak dia mungkin beranggapan dia mampu sekian tapi kita punya pandangan yang berbeda kita sebagai konsultan keuangan dia secara tidak langsung karena kita bermitra kalau dia bagus kita juga bagus kalau dia susah kita juga susah gitu. Wah, itu dia obrolan kita hari ini. Terima kasih kepada Bapak Helmi yang sudah mau bersedia melakukan podcast bersama kami. Assalamualaikum